subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ke surau, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, lihat aja Bu. Lama ngantuk kok. Yang ampe tadi itu hanya ada bagi hamba pilihan, ndak ada orang yang punya tu doh. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat, ibu ya. Aduh tu banyak. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah karena sibuk dengan kehidupan dan kegiatan dunia. Nah, kita aduh alhamdulillah. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang-kadang ada yang tak istiqomah. Kita masih istiqomah, alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabb. Tuh Bapak Ibu udah hafal itu. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah yang mulia al-mukarram, al-muhtaramun, buya kita yang hadir bersama kita. Alhamdulillah. Jadi yang buat kaji tadi gitu kan di WA sama Pak Sidi, di WA sama Pak Sidi gitu kan. Bisa kan Buya, adik karena malam kini lagi kosong. Nah, insya Allah Pak Sidi siap, kami tunggu. Ini kalau Buya sagan awak tadi kan guru awak kan. Tapi Bapak Ibu, semakin banyak guru yang tiba, itu keberkahan semakin tinggi dan luar biasa dalam majlis itu Bapak Ibu. Kalau tidak dapat dia bawa beko Ibu bertanya, Bapak, tuh guru awak dong kamu menyelesaikan tuh. Biar cabian tiang putih lalu di beliau tuh. Yang indah dah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu ternyata lai sehat-sehat saja, segar-segar. Makin berkilik saya nampaknya dah. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah izinkan kita jumpa kembali. Makasih Pak Ji, sehat-sehat selalu Pak Ji. Tapi kalau ke itu di Arai Pinang masih tetap kita di sana kajian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata luar biasa surau lah salapaniku. Hebat. Kami yang tanam tak tujuh tu. Musaji tu. Ikulah salapan surau, luar biasa. Memang fastabiqul khairat itu sangat tinggi sekali. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan waktu untuk mendaftar sebagai peserta ibadah kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada nanti akan kita diskusikan seputar ibadah kurban, boleh apa-apa. Dalil tentang pelaksanaan ibadah kurban itu ada dalam Al-Quran semuanya. Sejarahnya, perintah Allah,
ternyata ibadah kurban tersebut. Ada terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, surah Al-Hajj, surah As-Saffat. Al-Kautsar itu ayat 1 dan 2. Kita ada hafal itu. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Itu ada tuh. Surah As-Saffat ayat 100 sampai 101. Ada tuh. Tentang pelaksanaan ibadah kurban. Contohnya dalam Al-Quran surah yaitunya Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Nanti ada hadis dan ayat-ayat pendukungnya. Walikulli ummatin ja'alna, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi ada likulli. Jadi bagi tiap-tiap umat. Jadi bukan hanya umat akhir zaman. Jadi dari dulu sudah ada sejarah kurban itu. Itu Habil dan Qabil itu sejarah kurban itu. Untuk penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata ibadah korban itu adalah perintah Allah sudah dari dulu. Korban itu asal kata dari qaraba. Qarib artinya dekat. Artinya orang yang melaksanakan penyembelihan ibadah korban itu wajib dia semakin dekat kepada Allah. Korban rajin ka surau malih, itu ndak muah tu dah. Ndak masuk. Korban rajin tiap tahun. Ka surau sekali setahun loh nyoh. Tuh salah dalam teknis pengamalan itu. Qarib itu kan dekat. Qarib kerabat. Itu bahasa apa aja? Itu bahasa Arab tuh yang lah di bahasa Indonesia kan. Qarib kerabat. Dusana dake. Kerabat juga jarak ste. Jadi orang yang melaksanakan penyembelihan ibadah korban, dia semakin dekat kepada Allah. Harus. Kalau dia rajin korban, wajib dekat kepada Allah. Nanti kalau dibalik, kalau dia dekat kepada Allah, harus korban. Pokoknya sih berlomba-lomba halah salapan. Yawihe. Itu sih keluarga tuh. InsyaAllah, tidak ada. Bagus. Suami istri, cik jawi, boleh. Tidak ada yang menghalang. Nabi Ibrahim berapa orang? Berapa banyak korban beliau? Luar biasa. Jadi tidak harus 7, tidak harus itu. Mungkin awak dalam keluarga itu ada berampek, berlimo, nyobok, sejawi kemari jadi. Tidak ada. Tidak kedindang ada Pak Ketua ya Baji ya. Semakin dekat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah syariatkan kita untuk melaksanakan ibadah korban? Jawabannya Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak nikmat Allah ke awak yo. Dek saking banyaknya ndak taitong de awak. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri itu ndak bisa awak menghitung tu. Pernah ibu ngitung rambut ibu berapa banyak? Banyak gitu kan, tapi ndak tetong deh awak tu. Kijok matuh ya awak, pernah ndak awak hitung berapa jam? Jangan sejam, 1 menit.
Coba kalau tak ngijok-ngijok mata awak, melalang tu ha. Bentuk cangkuk tukai, cangkuk tukai, ikan kariang. Tak bisa kita ngitungnya. Jangankan di luar diri, dalam diri tak bisa. Jadi tidak ada tantangan Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu hitung-hitung nikmat gua kata Allah, la tusu, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu itu. Jadi kuncinya syukuri saja. Salah satu mensyukuri itu adalah kurban. Dek karena nikmat banyak dititipkan ma Allah ke kita, maka datang perintah. Fasholli li rabbika. Belum wanhar. Salat dulu. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nyodo kadang-kadang kawan salat itu dek karena kau minantu. Sudah seminggu sudah minantu, ndak mencogok-cogok ke suraunya tu. Ndak sikor sampai lain. Oh, sabulan 5 hari menjalangnya kawa bini, kawa laki anak. Hoi. Kancang lo dari awak tu. Dulu lo dari awak itu dah tanggung lo gagah, rancak tu. Sudah nak awak bini lelaki ndak nampak puncak surau dia tu. Tampil lain, siko ndak do, tampil lain. Itu ria namanya itu. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ria itu. Karena peminantu. Gitu. Fasholli li rabb, salat. Karena aku titipkan nikmat, salat. Nah, kalau dibalik, Allah tidak perintahkan salat sebelum nikmat ada. Nah, itu bahasanya itu. Allah tidak akan perintahkan salat itu. Dek, karena nikmat Allah titipkan, salat. Itu dalam rangka mensyukuri. Jadi orang yang tidak salat itu berarti dia kufur, iya. Kufur nikmat. Wanhar baru kurban. Dan berkurbanlah. Salat, kurban, 2 perintah. Saya lihat dalam Al-Kautsar itu. Ya, 2 itu. Karena Allah titipkan nikmat, 2 perintah Allah. Allah tidak perintahkan kita korban sebelum Allah titip nikmat. Banyak nikmat Allah itu. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, warga yang mendengar seruan ini, yang belum mendaftar sebagai peserta korban, peserta ibadah korban, bukan peserta korban, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban tidak biar kau tu mah. Ndak, tu ndak ada doh. Peserta ibadah korban, karena korban itu ibadah. Mendaftarlah ke surau oleh. Oh, ndak mau surau, ndak ada, ndak biar di rumah. Ndak biar seorang, cancang seorang, kulii seorang, bagian seorang, asoin seorang. Nah, kerjaan seorang. Ikut dak nama di surau. Boleh. Korban itu tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di surau. Boleh di mana saja. Oh, di kantor jadi. Oh, ada mungkin karajo gitu kan, usaha, ada anggota-anggota awak, silakan, tidak apa-apa. Boleh. Yang penting korban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, awak kini ko berapa sih? 2 juta. Masya Allah, 2 juta moratnya. Kami 26 di situ tuh. Dan itu 1 tahun, bukan tiap bulan. 1 tahun, sekali 1 tahun. Apakah kita akan bicara tidak mampu? Nah, kita analisa nanti. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Awak laki-laki yang suka merokok, rokok barasa ungku ini, Bu.
Nyocok ibu kan disuruh kau beli rokok. 10 ah, 20 ah. 20 ah, 30 ah. 30 sabung kuih sehari. Enggak usah lah 2 kuih. Sabung kuih sehari. 30 hari, 30.000 kali 30 ah. Hah? 9 apa kok? 30.000 dikali 30 hari. Dikali 2 balik. 1 tahun. 3 kambiangnya. Kemengawak. Mampu? Mampu. Tuh bukti ye. Dibakar 3 ekor kambiang setahun. Mampu? Mampu. Apakah bicara kita tidak mampu? Mau atau tidak? Nah, kalau mau tidaknya itu iman yang ditanya tuh. Tapi kalau mampu itu bukti ya. Ada piti 1 juta 2 juta kini tangan tuh traktir kawan tuh. Baik makan lah, bubar bukber lah gitu kan. Atau traktir teman-teman yang lain lah. Sewantanya tuh. Kosong dompet duit itu. Ikut 2.500.000 setahun. Apalagi dalam rumah itu suami istri bakal jauh. Ada penghasilan tetap. Ada penghasilan tetap. Oh sampai sini Pak Ibu. Kemarin dalam khutbah Jumat sampai kayak gitu. Apakah bicara kita tidak mampu? Mampu. Tidak ada tidak mampu do. Allah telah tantang itu. Aku telah kau beri nikmat. Kurban. Kan tidak anak yang minta do. Ibrahim dulu anak dia minta tu, dah biar. Tapi ibu-ibu sih kan ada daftar sadonya semua. Bagi yang Allah. Lomba-lomba apa ya, Bu? Ramai-ramai, sama-sama kita. Ini sampai 20 berapa? Berapa yang kosong itu? Kau dapat tambah ci noleh gitu kan. Cik spanduk cik boleh. Wah sama-sama saya Bapak Ibu. Awak bara kakak sih kau. Seorang saya cik kakak tu jadi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ibadah korban itu Allah syariatkan setelah Allah titipkan nikmat kepada seseorang hamba itu. Ini kan sebagai muhasabah diri bagi kita. Suami istri, kadang anak lah bakaraju loh bagai. Lado penghasilan tetap. Kalau tidak namuh korban, itu namanya kikir. Maka ada ulama yang menyatakan tentang hukum ibadah korban itu, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau menyatakan ibadah korban itu hukumnya wajib. Silakan lihat dalam kitab musnad beliau. Beliau beralasan berpedoman kepada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apa kata Rasul di dalam hadis tersebut, man kana lahu sa'atun, siapa yang Allah titipkan kelapangan rizki, walam yudoh, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana. Beliau perban ke situ, berpedoman, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan kamari. Berarti kan dilarang itu. Berarti perintah itu wajib. Kaidah usul menyatakan al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu wajib.
Nah, itu menurut pendapat imam dijelaskan. Jadi mari kita sama-sama untuk selalu semangat untuk beribadah. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak mampu sementara Allah berikan kemampuan. Kalau kau tanya Bapak Ibu, boleh lah 5 menit dari jam 7. Oh, kita sampai apa ya? Surah bulan Ramadan sampai Isya. Baru 21 menit. Sesekali Ibu salihlah ada YouTube. Bapak Ibu udah masuk YouTube itu. Kajian kita masuk YouTube semuanya. Kalau hendak dihilangkan lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu, bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallah, agar menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata rizki karunia yang Allah titipkan itu bukan milik kita. Kita adalah hak pakai, bukan hak milik. Pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka pakailah kepada yang Allah redho. Dia tanya, Bu, boleh? Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang ragu-ragu, jangan ragu. Kalau untuk kurban, untuk ibadah jangan ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti Allah ragu pula menitipkan rezeki sama kita. Jangan ragu. Tidak percaya Bapak Ibu, cobalah. Cobakan kurban tiap tahun. Coba aja. Ado-ado tu beku tu. Rezeki tu. Mungkin di siko agak sampi seketik, siko lapang. Di siko mungkin agak menitiak-nitiaknya. Siko kuah bentuk agak lodo tu. Min haitsu la yahtasib. Nah, itu dalilnya itu. Ndak disangko-sangko itu letaknya doh. Yang camila Bapak Ibu. Awak diagih sehat, diagih kekuatan untuk hadir taruh di jemaah di surau. Anak-anak sehat, anak-anak patuah. Ya, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Banyak urusan lancar, awak jarang sakit, itu karunia Allah yang sangat luar biasa itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak pernah sakit terletak di rumah sakit itu. Sampai gini, paling kancang sakit ambo pun sakit apa punya. Kalau minum es, besok pagi disawan ya. Sediawan. Makanya ambo air dingin tidak bisa. Makanya ambo termos taruh gitu kan. Termos ketek. Kan dulu Paji tahu gitu kan. Udah dari dulu, udah puluhan tahun. Di rumah harus stay termos besi. Kalau enggak, ambo berang. Kalau enggak mau masak. Biar enggak makan. Pokok air ngek. Hah? Oh, pandailah. Paraluh tu memasak kalau di Minang tu, mengaji, basile, itu kalau Minang tu harus bisa gitu. Anak-anak sehat, itu yang perlu. Otaknya cerdas-cerdas, dilancarkan dari Allah. Coba aja Bapak Ibu, tidak percaya. Ikut isu kurban tiap tahun. Ado-ado sudah segitu semua, mudah, lasuah. Jadi begitu. Karena memang itu karunia Allah. Allah yang segala-galanya, Allah yang ngatur. Istri sehat, suami sehat, istri sayang jawab, gitu kan? Dalam rumah tuh damai, aman. Bapak Ibu, lah namuh karo masaji kasurau gua kini gua itu karunia Allah yang luar biasa itu.
Untuk umur panjang 90 sampai 100 tahun tapi ndak mandake ke surau do. Untuk aku noi duit. Ndak ada tu do. Itu musibah itu yang besar. Azab berkepanjangan itu semua. Ndak kata alok do ada. Hati-hati tu Bapak Ibu. Yang cerita umur panjang itu kalau ndak mandake ke surau. Kalau ndak menghambakan diri, ndak ibadah. Nggak ada guna. Khairun nas, manusia yang baik itu umurnya panjang, banyak kebaikannya. Itu manusia yang baik itu. Tapi kalau akhir-akhir zaman kok standar umat Nabi Muhammad itu kan ada yang panjang loh. Makanya awak diperintahkan sholat berjamaah, bahasanya aqimu. Kalau maik dulu aqimis sholat. Memek dulu tuh solat sorang-sorang. Bama kok solat sorang-sorang umur 1000 tahun, 950 tahun. Awak 60 salah ngoan-ngoan, 70 salah awan tu. 90 salah batari salah dagu. Ha? Tua. Bak lawan tua kodok salah gitu kan. Lamo tagak lama ambui-ambui. Panjang ayat ustaz kan. Lama ngurutu. Lama sujud betul, lah samurai dah, malah sujud belakang. Ndak ada orang kelok celah lah dah. Nya perpak tu lapang asa do tu mah. Memang kayak gitu, sunatullahnya kayak gitu. Makanya Allah perintahkan aqimus shalah. Aqimu tu jamaah. Jamak. Bukan tunggal itu. Jamak itu artinya salat berjamaah. Aqimus shalah. Itu perintah. Dirikan sholat berjamaah, wa'atuz zakat, warka'u ma'raki'in, ruku' bersama. Di mana orang bersama ruku'? Ya di surau. Jamaah tu. Iku umur pendek sholat sorang-sorang so. Mamuh dah umuh dah. Rugi. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi kita yakin Bapak Ibu jamaah ini jamaah yang setia di surau. Alhamdulillah kita selalu istiqomah. Tolong istiqomah Bapak Ibu ya. Wajibkan diri awak tu. Hukum diri awak tu. Kita sering seperti itu sampai ke anak-anak. Kalau tidak jamaah awas. Memang baik Bu. Melambui. Ibu kan tidak ada mencari ambo berang kanak rumah. Kalau ambo berang kanak rumah main kabek pinggang. Coba lah macam-macam kalau hijau ibadah. Ambo kalau tidak ada cerita ham tu anak ambo. Tidak diri dia pak. Itu caranya. Ham tu tidak berlaku dia ambo. Ibu-ibu siko deh juga kan ada. Iko anak apa dia se? Apa dia asalnya kenek baru yang kenek. Lawan janggui kenek yo lah. Musibah itu. Kalau ada anak nanti masuk neraka, ayah jo mandi dulu. Itu pasti. Kalau ada istri nanti masuk neraka, kita mohon ibu-ibu jemaat ini di sini tidak, gitu kan. Andaikan ada seorang perempuan masuk neraka, 3 laki-laki yang dielo. Gara-gara seorang padusi. Siapa tu? Ayahnya. Kalau laki-laki ayahnya. Siapa? Galak ibu belakang dia. Ayo, ayahnya. Siapa? Ya abah aja ayahnya sama tu mah. Ayahnya, suaminya kalau sudah bersuami. Siapa? Saudara laki-laki. Saudara tu siapa? Bisa kakak, bisa dia. Nang kampe siapa? Anaknya laki-laki. Nah nampak orang tu kalau ada perempuan masuk neraka, dielo dulu tu. Baru sampai orang tu ndak mampu mengendalikan seorang kodo. Tu barik tugas laki-laki ko bu. Dia melawan juga suami. Sampai lain gitu kan. Ikut ada. Itu makanya nak bisua subuh jago yo. Ya. Lah kamai orang ndak jago do. Engkek masuk dalam bak. Itu caranya. Ambo mau masuk dalam bak. Kalau nak jago besok bah, angkit tu biar so nampak tu. Mungkin tuan. Menangis yo. Ndak sampai 3 hari menangis do, so entahnya. Subuh besoknya kancang dari awak semua.
Batu, hukum itu membuat jerah. Dalam Islam kayak gitu. Nggak ada remisi-remisi dalam Islam itu. Membuat jerah supaya nggak terulang balik ya. Jadi penting Bapak Ibu, sholat sangat penting sekali. Wiridku sawananya bawa anak-anak. Ambo ndak ada anak ke dibawa lo. Kan cok sampai ke ibu kan ndak ada anak ambo ke dibawa lo. Kalau hari Jumat ambo membawa anak saya mau bawa anak orang lain. Anak tahfiz ambo mau bawa. Kamu mau dikader, dididik, dibawa, dibina, mau ya, mau bawa generasi terus itu. Sekarang masih ada yang akan dikirim ke Mesir itu, satu orang dari pondok tahfiz kita. Penting Bapak Ibu. Jadi kalau ndak supaya nanti awak ndak bermasalah besok di akhirat. Kadang si orang ustadz Bapak Ibu warik tanggung jawabnya tuh. Warik itu ndak sama aja Bapak yang lain Bapak Ibu lain-lain tuh. Masalah istrinya, masalah anaknya. Tanggung jawab luar biasa itu. Ayat-ayat tentang jilbab itu kan kayak Nabi dulu tuh. Kul, katakanlah ya ayuhan Nabi, hai Nabi, kul, sampaikan, katakan li azwajika, kepada istri-istrimu. Itu perintah tuh. Sampaikan ke istrimu. Di situ jamak tuh, li azwajika ada alif. Nah, istri-istrimu. Nah, kalau istri lebih dari ci, itu kasih itu. Jamak tuh. Wa banatika, anak perempuanmu. Ini dakwah tuh ke dalam rumah tangga dulu. Sangat bahaya kita seorang ustaz, seorang guru, bini membuka aurat keluar. Oh, tuh ustaz yang digulung dulu di mereka itu. Ini lapuk tuh. Barik tuh menjadi guru tuh. Siko tidak ada tempat lain gitu kan. Nah, makanya hati-hati kita. Jangan nampak yawana ada Pak. Oh korban. Iya. Iya nampak yawana. Mudah-mudahan lah. Nampak yawana untuk uyawak sih kok. Ini kan ada wacana dari Menteri Agama. Itu mengkoordinir teman di seluruh Indonesia. Kira-kira tanggapan dari Koordinirnya Pak Pak. Kirim beti ke nyawa dah. Tidak salah. Awak kan ada bendera awak mah. Payah kok balik kok. Kok ada kan yang berang lah YouTube mu kok. Enggak usah. Langsung saja. Langsung ke bendahara awak cari jauhi wali. Bawa mari jauhi itu lah. Man dah biar. Enggak usah lah. Panjang orang cerita kok. Bapak jangan dalam agama itu tidak ada yang sulit. Jangan dipersulit. Ya, santai saja, biasa saja gitu kan. Banyak kerajaan lain. Kerajaan lain saja biar. Ya Bapak ya, mohon izin, mohon maaf. Kalau kecewa enggak usah. Ampun enggak bostor loh. Ke masjid saya enggak ada. Kita aja yang ngolah. Kita ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bapak-bapak pengurus, bisa mengurus. Selama kau biasa, jalan dan salah. Ya dan nampak betul banyak. Enggak ada. Ya Pak ya. Biar standar kita biasa aja. Yang lain boleh? Iya. Masih ada Bapak Ibu? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tentang melaksanaan ibadah korban itu, baik sejarahnya, pengertiannya sudah kita sampaikan, juga menurut pendapat para imam bahwa ibadah korban itu adalah sangat luar biasa, dan ternyata ibadah korban itu mengembalikan peserta ibadah korban itu kepada fitrah. Rasul menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Katsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu,
ghufira lahu, Allah ampunkan dia. Dia itu maksudnya peserta ibadah kurban itu. Wa zunuba ahliha. Ah tuh. Kau baru orang sekitarnya, dan dosa-dosa keluarganya. Kalau bapak ikut sebagai peserta ibadah korban, ibu mendapat ampunan dari Allah karena bapak ikut. Kalau anak ikut menyelenggarakan ibadah korban, ayah jomande dapat ampunan dari Allah karena anak ikut. Itu hebatnya ibadah korban itu. Wa dzunuba ahliha, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Nah, itu kan luar biasa itu. Itu hebatnya ibadah korban itu. Jadi bukan hanya nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Ini sosial ini juga, iya, banyak. Kerjasama, iya Pak? Iya meninggal Pak, sebenarnya. Kasih orang meninggal, apa dikorbankan? Oh gitu. Kecil orang meninggal tuh Pak Ustadz, korban bos. Ya. Ibu kalau mati sih. Iya udah sih. Nggak bergarah Ustaz. Ya. Kalau sebuah apa itu kan? Enggak pandang Ustaz tadi nampak kan. Boleh. Boleh. Indak bana hikwi, beliau sudah dapat ampunan Allah. Dikuian bana sama keluarga beliau, boleh. Ada imam menyatakan, diantaranya termasuk Imam Syafi'i, yang bolehkan. Tapi ada tapinya. Satu, wasiat. Ada wasiat. Nah, mama kan ada rumah petak, wah. Lanjuin besok diurus sudah lah ya. Iya mah, ada kan sabale petak kan. Kalau lihat ada rezeki, korbankan mama tiap tahun je papa di. Iya mah. Ada usaha. Yang kedua, itu ada ulama menyatakan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari orang yang meninggal itu. Atau termasuk juga ada imam yang menyatakan boleh, contohkan dalam keluarga tuh satu jawi gitu kan, cuma 6 orang masukkan almarhum, atau 5 orang ayah dan ibu gitu kan, boleh satu keluarga saja bahasanya. Nah gitu, boleh Pak, boleh Ustaz. Di sana ada kan? Nah, boleh. Iya Pak Ji. Iya Pak Ji. Jadi ceritanya kita berkorban. Iya. Sama suami. Kita semua nggak dapat tuh, yang hidup, yang meninggal nggak dapat. Iya. Parahnya itu. Iya. Kemudian cerita Pak Tony tadi dia bilang orang meninggal boleh dikorbankan. Maksudnya orang yang meninggal berkorban, maksudnya orang meninggal berkorban. Padahal sebagusnya ada pemilihnya atau anaknya, keluarganya yang hidup berkorban. Ya. Dia yang meninggal sudah dapat korban. Ngapain artinya yang berkorban, yang meninggal itu yang berkorban? Oh gitu. Sebenarnya perintah ibadah korban itu orientasinya satu, orang hidup. Orang hidup. 2, penyelenggaraannya juga orang hidup. 3, dimakan dan konsumsi juga untuk orang hidup. Maka sebaiknya terakhir ijma para ulama itu cukup keluarga saja. Itu orang tua almarhum, almarhumah, atau yang lainnya, bukan hanya ayah dan ibu atau anak atau siapa saja, itu sudah mendapat ampunan dan kebaikan dari ibadah korban yang diselenggarakan oleh keluarga tersebut. Yang kita harapkan kan pahala, udah dapat pahala kok. Nah gitu. Jadi sebaiknya keluarga yang hidup saja yang menyelenggarakan. Ya. Oh mereka sadar. Ya. Itu gunanya awak ada buya itu kan. Oh mereka sadar. Iya ya. Kan banyak yang hari raya itu berada macam pasok kan. Ya. Kamu mereka sadar
Aku mau puasa lupa aku. Baik, makasih Buya. Iko Buya ndak bertanya zona aku dah. Baik, bukan puasa, menahan. Kalau puasa itu sampai sanjo, sampai sore. Sejak mulai diterbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang puasa. Bahasa situ bukan puasa, menahan. Jadi capek-capek siap sholat tuh capek, kemudian capek dabiah, capek masak supaya bisa untuk dikonsumsi. Nah, itu intinya itu. Nah, supaya tidak lama menahan gitu kan. Jadi bahasa di sana kan awak dek menahan kan dari dulu orang tua mengeceng kan puasa saya gitu kan. Nah, puasa itu menahan iya, tapi tidak setiap menahan itu yang dikatakan puasa. Jadi itu bukan puasa bahasanya, tetapi itu adalah menahan sampai selesai pelaksanaan Idul Adha. Nah, gitu. Jadi kalau capek Idul Adha-nya, ya capek lah selesai berbuku makannya gitu kan. Kalau lembek itu lembek loh gitu kan. Nah, mas segera kan. Jadi penegasannya sampai sholat. Iya. Iya, jangan sampai sore lah kok. Dan sampai selesai korban. Enggak. Sampai korban lita kok panitia kok. Panitia tuh tenaga, bapak lupa lu. Iya, bagulat dia jauhi bagai. Maka talok terkahal itu dah. Ya, Bapak Ibu ya, bukan puasa tapi menahan sampai pelaksanaan ibadah Idul Adha. Nah, setelah itu minum lagi ya, minum mau makan gitu. Baik, demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan juga karena ini pekan kelima, saya mohon doa sekali lagi. Anak saya yang ketiga Pak Haji mau berangkat ke Al-Azhar, mohon doanya Pak Haji. Yang dua sudah di sana, yang ketiga Madinah, kalau tidak di Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu di sini, mudah-mudahan Allah ijabah doa terbaik kita. Alhamdulillah ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.